Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang mawaris atau waris. Pengertian dari mawaris yaitu mawaris itu ilmu yang berkaitan dengan pembagian waris warga warisan atau berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu inilah yang digunakan untuk melakukan pembagian harta kepada para ahli waris. Memahami ilmu waris, hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya itu jika ada yang sudah mempelajarinya maka gugurkanlah kewajiban bagi yang lainnya. Akan tetapi, ini semakin sedikit orang yang memahami ilmu ini. Pentingnya pengertian di balik ilmu mawaris bertujuan untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Tak jarang keluarga pecah bahkan hingga terjadi pertumpahan darah gara-gara pembagian warisan yang dianggap tidak adil. Itulah mengapa ilmu tersebut disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai separuh dari inti agama. Alasannya karena menurut Ibnu Uyainah bahwa pembagian warisan merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Selanjutnya itu terdapat 3 rukun waris, yang terdapat 3 pihak yang terlibat dalam rukun waris, yaitu yang pertama yaitu pewaris, yang kedua ahli waris, yang pertama pewaris, yang kedua tirkah, yang ketiga ahli waris. Yang pertama pewaris itu pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia, kemudian hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Selanjutnya tirkah itu harta warisan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus jenazah pewaris serta penyelesaian utang piutang terkait dengan pewaris. Yang terakhir ahli waris yaitu orang yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris dan akibat memerdekakan budak. Selanjutnya landasan hukum mawaris. Ilmu mawaris mengatur peralihan harta dari pewaris kepada para ahli warisan yang masih hidup. Dasar hukum ilmu ini berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang terjemahannya berbunyi, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan ketentuan pembagian warisan seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Dalam ayat tersebut dijelaskan siapa saja dan berapa besar bagian yang didapatkan oleh para ahli waris. Selanjutnya, hal yang harus diketahui dari ilmu mawaris. Ilmu mawaris itu belakangan dianggap sebagai ilmu yang langka karena hanya sedikit yang masih mempelajarinya. Akan tetapi keberadaan ahli mawaris sangat dibutuhkan untuk menghindari perpecahan dalam keluarga yang disebabkan oleh berebutan harta warisan. Nah, berikut beberapa ketentuan dalam ilmu mawaris. Yang pertama yaitu pembagian warisan dalam agama Islam dilakukan secara adil. Yang kedua, pembagian warisan dalam agama Islam mengangkat derajat kaum wanita. Yang ketiga, mawaris mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan atau termasuk sebagai ahli waris. Yang keempat, mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu, misalnya seperti pembunuh. Yang terakhir, mawaris juga menyebutkan beberapa golongan yang menjadi ahli waris secara rinci. Pembagian harta dalam ilmu mawaris memang berbeda dengan pembagian harga yang berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata. Bagi umat Islam diwajibkan untuk menjalankan agamanya sebagai bukti ketaatan terhadap perintah agama dengan membagikan warisan berdasarkan syariat yang diatur. Sedangkan
Bagi non-muslim tidak diwajibkan menggunakan ilmu mawaris dalam pembagian harta. Di Indonesia, pembagian harta warisan non-muslim dapat diselesaikan secara hukum melalui jalur perdata. Selanjutnya dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Damaskus Darul Qalam 2013 halaman 274 disebutkan ada 4 syarat yang mesti dipenuhi dalam warisan. Yang pertama yaitu orang yang mewariskan harta itu benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapat warisan benar-benar hidup meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Yang ketiga, diketahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit. Yang terakhir yaitu satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.